Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji mari kita sama-sama panjatkan puji berita syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat kesehatan, nikmat kelapangan serta umur yang panjang. Dan tidak lupa pula salawat bermahkotakan salam mari kita sampaikan kepada pemuda padang Syuhrah. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat selanjutnya mari kita sampaikan kepada al-sahabat beliau dan para alim ulama maupun ulama mutakaddimin maupun ulama mutakhirin yang martabar keduanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. Adapun yang pertama yaitu ontologi. Secara bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah ontos dan logos. Ontos adalah yang ada, sedangkan logos adalah ilmu. Sederhananya, ontologi merupakan ilmu yang berbicara tentang yang ada. Secara istilah, ontologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang suatu keberadaan yang meliputi kebenaran segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Ontologis dasarnya berbicara tentang hakikat yang ada, ilmu pengetahuan, hakikat objek pengetahuan, dan hakikat hubungan subjek-objek ilmu. Bagaimana ilmu pengetahuan ditinjau secara ontologi? Maka pembahasannya adalah ontologi melakukan pemeriksaan, melakukan analisis terhadap ilmu pengetahuan. Ontologi, ilmu meliputi seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji melalui panca indera manusia. Ilmu mempelajari objek-objek empiris seperti mempelajari berbagai segala gejala maupun peristiwa yang pada dasarnya memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Awalnya, argumen tentang ontologi dicantumkan oleh Plato dengan teorinya yang disebut teori idea. Menurutnya, apa saja yang ada di alam semesta ini pasti memiliki idea. Yang dimaksud oleh Plato tentang idea adalah pengetahuan atau konsep universal dari tiap-tiap suatu, sehingga ide ini yang merupakan hakikat suatu untuk dan menjadi dasar dari wujud suatu idea tersebut. Oleh karena itu, ini yang menjelaskan kenapa benda-benda yang kita lihat atau yang ditangkap oleh panca indera senantiasa berubah. Dengan demikian, ia bukanlah hakikat tetapi hanyalah bayangan dari idea-ideanya. Selanjutnya, argumen ontologi juga disampaikan oleh Stad Augustin menjelaskan bahwa manusia mengetahui dari pengalamannya bahwa dalam alam semesta ini ada kebenaran. Dan kendati demikian terkadang akal manusia merasa bahwa apakah yang ia ketahui memang benar. Terkadang juga manusia merasa ragu bahwa apa yang dia ketahuinya itu adalah suatu kebenaran. Adapun karakteristik dari ontologi ilmu pengetahuan antara lain sebagai berikut. Pertama, ilmu berasal dari suatu penelitian. Kedua, adanya konsep pengetahuan empiris. Ketiga, pengetahuan bersifat nasional, objektif, sintematik, metodologis, opresis, dan internal. Adapun keempat, menghargai asas versi pembuktian. Keterbukaan dapat diulang kembali spektis yang reaktif
mengikuti berbagai metode eksperimen. Adapun yang kedua yaitu epistemologi. Secara bahasa, epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya epistisme, artinya pengetahuan, dan logos artinya ilmu. Secara istilah menjelaskan bahwasanya epistemologi adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, metode, struktur, dan benar tidaknya suatu pengetahuan tersebut. Dan juga epistemologi merupakan nama lain dari logika material yang membahas dari pengetahuan ataupun suatu yang menunjukkan logika material. Epistemologi merupakan studi tentang pengetahuan yang mengkaji sebuah bagaimana mengetahui benda-benda. Selain itu, epistemologi merupakan suatu doktrin filsafat yang lebih menekankan pada penerapan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peneralan akal tersebut. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Menurut Jujun S. Suryasismartis menjelaskan bahwa berpikir merupakan aktivitas mental yang dapat menghasilkan suatu ilmu pengetahuan. Diperlukannya metode ilmiah yaitu berupa pengungkapan tata kerja pikir sehingga memudahkan akal untuk menggrafikkan aktivitas berpikir tersebut. Adapun metode ilmiah merupakan landasan yang digunakan dalam epistemologi ilmu. Metode ilmiah yaitu cara yang digunakan untuk ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar dan baik. Metode ilmiah ini merupakan prosedur dalam mendapatkan sebuah pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan ilmiah merupakan penentuan layak atau tidaknya pengetahuan menjadi ilmu sehingga memiliki fungsi yang sangat penting dalam bangunan ilmu pengetahuan. Aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksion yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Sederhananya, aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Aksiologis dasarnya berbicara tentang hubungan ilmu dengan nilai. Apakah ilmu bebas nilai dan apakah ilmu terkait nilai? Karena berhubungan dengan nilai, maka aksiologi berhubungan dengan baik dan buruknya berhubungan dengan layak atau tidak pantas, tidak layak atau tidak pantas. Kesimpulan, ilmu pengetahuan telah menjadi bagian penting bagi kehidupan sosial masyarakat. Ilmu pengetahuan dapat menjadi tolak ukur untuk melihat maju atau mundurnya suatu bangsa. Pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia menjadikan para filsuf berupaya membangun pola pikir yang logis dan sistematis terkait dengan kajian suatu ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, para ahli filsafat membagi studi filsafat ilmu pengetahuan menjadi 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam pembahasannya, ontologi berfokus pada hakikat dan suatu ilmu pengetahuan. Ontologi mencoba membuktikan bahwa menelaah bahwa suatu ilmu pengetahuan tersebut benar dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, epistemologi dalam pembahasannya fokus pada pentingnya cara atau metodologi ilmu pengetahuan tersebut. Jadi, ketika ilmu pengetahuan disoroti melalui epistemologi, maka pembahasan terarah pada bagian sumber yang dipakai oleh para ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan metodenya. Seperti apa? Kemudian aksiologi, di mana pembahasan aksiologi fokus pada manfaat atau nilai guna dari suatu ilmu pengetahuan tersebut. Pada artinya, kajian aksiologi itu membahas tentang layak atau tidaknya sebuah ilmu pengetahuan dikembangkan. Dari paparan tersebut, sederhananya bahwa ontologi berbicara tentang eksistensinya, epistemologi berbicara tentang perkembangannya, dan aksiologi berbicara tentang nilainya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.